Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Efrinda Ari-Arintias. Saya adalah dosen program studi geografi FISIP Universitas Lambung Mangkurat. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Geografi Lingkungan dan S2 Magister Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai atau MPPDAS di Fakultas Geografi UGM. Bidang keahlian saya adalah geografi fisik dan lingkungan dengan spesifikasi di cabang geomorfologi lingkungan. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen unjuk kerja dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PP. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu erosi dan konservasi lahan. Saya mengajar mata kuliah erosi dan konservasi lahan pada semester ganjil. Mata kuliah ini bersifat wajib dengan bobot 2 SKS. Mahasiswa dapat mengakses materi kuliah, RPS, pengumpulan tugas melalui e-learning Simari. Adapun diskusi, praktikum, proyek studi kasus dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran bersifat aktif partisipatif dengan teknik project-based learning melalui praktikum lapangan dengan berbasis data real hasil perolehan dan pengumpulan data di lokasi kajian. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah erosi dan konservasi lahan antara lain 1. Mahasiswa dapat memahami konsep erosi dan konservasi lahan melalui kajian permasalahan dari aspek geofisik dan studi kasus di lapangan. 2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk erosi, faktor penyebab, dan memprediksi besaran erosi melalui perhitungan matematis sederhana. 3. Mahasiswa dapat menganalisis tingkat bahaya erosi melalui pemodelan pendugaan erosi dari kasus-kasus di lapangan. 4. Mahasiswa mampu menyusun matriks rencana tindakan konservasi lahan berdasarkan kondisi fisik lahan dan permasalahan erosi yang dikaji. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini mencakup antara lain 1. Pendekatan geomorfologi terhadap erosi. 2. Kajian penggunaan lahan dan kaitannya terhadap potensi erosi. 3. Batasan unit lahan. 4. Survei inventarisasi lahan. 5. Kualitas dan karakteristik lahan. 6. Jenis-jenis erosi, faktor-faktor penyebabnya dan dampak erosi. 7. Praktik lapang pengukuran erosi aktual. 8. Pendugaan erosi berbasis USLI. 9. Pemetaan risiko erosi. 10. Tipe-tipe konservasi lahan dan manajemen lahan. 11. Pendekatan geomorfologi dalam konservasi lahan. 12. Kemampuan dan kesesuaian lahan. 13. Studi kasus, analisis kemampuan lahan untuk lahan pertanian. Dan 14. Studi kasus, analisis kesesuaian lahan untuk permukiman dan pariwisata. Adapun penilaian pada mata kuliah ini meliputi 5 komponen utama yang dilakukan secara objektif, yaitu 25% untuk UTS, 25% untuk UAS, 20% untuk tugas individu dan kelompok, 25% untuk praktikum lapangan berbasis proyek, dan 5% kehadiran dan keaktifan di kelas. Penilaian tersebut didasarkan atas beberapa indikator, yaitu ketepatan penguasaan materi, keaktifan berpartisipasi dalam pengalaman proyek lapangan, serta kemampuan menganalisis secara kritis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terukur, dan hasil evaluasinya saya kembalikan kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik atau feedback untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan strategi ini, saya fokus terhadap pembelajaran yang bersifat student-centered learning, yang mendukung dan menyiapkan lulusan geografi yang kritis dan adaptif, serta siap menghadapi tantangan global. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah erosi dan konservasi lahan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.
Sudah hadir hari ini, kita akan melanjutkan pertemuan mata kuliah erosi dan konservasi lahan. Jadi pertemuan pertama yang lalu, berarti minggu ini kita pertemuan kedua. Untuk judul pertemuan kita hari ini adalah batasan unit lahan dan survei inventarisasi lahan. Sudah sarapan semua ya? Nah, harapan saya teman-teman semua semangat karena masih pagi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, cukup. Baik teman-teman, untuk memulai pemanasan hari ini, kita punya pertanyaan. Ada yang tahu apa itu batasan unit lahan? Coba diingat-ingat dengan pertemuan yang lalu, ada kaitannya ini. Kaitannya dengan lahan. Apa itu? Gak ada yang tahu? Oke, berarti kita langsung masuk ke materi berikutnya. Apa itu tanah dan lahan? Tapi sebelumnya kita perlu batasi dulu ya, bahwa hari ini yang perlu kita kuasai betul adalah definisi batasan unit lahan itu apa, peta kerja lapangan, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana kita melakukan survei lapangan. Oke. Kemudian tanah dan lahan, kita flashback dari pertemuan yang lalu, apa itu bedanya tanah dan lahan. Oke, saya buka lagi materi yang minggu kemarin. Apa bedanya tanah dan lahan? Diingat-ingat lagi, boleh buka catatan lagi. Saya menyinggung ini karena masih nyambung dengan pertemuan yang lalu. Perbedaan antara tanah dan lahan, tanah itu adalah kondisi fisik, ya, profil tanah. Teman-teman ingat mata kuliah di semester berapa ini ilmu tanah? Semester 2 ya. Di semester 2 teman-teman belajar profil tanah. Ada horizon A, B, C, sampai R di paling bawah, itu adalah tanah. Jadi sumber daya fisik yang bisa diamati sifat fisika, kimia, dan biologinya. Yang bisa tanah itu dapat digunakan, dimanfaatkan untuk peruntukan di atasnya, termasuk pertanian, perkebunan, permukiman juga bisa, dan seterusnya. Adapun lahan itu mencakup aspek lain yang ada di atas tanah itu. Jadi konteksnya kalau lahan itu lebih pada ekosistemnya, penggunaan lahannya juga di analisis, ya, kemudian vegetasinya juga dianalisis, sehingga tidak hanya tanahnya saja, tapi apa parameter apa yang ada di atas tanah itu yang dianalisis di dalam konteks lahan. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Nah, kenapa saya lingkari merah? Ini karena yang akan kita betul-betul pahami di pertemuan ini adalah lahan. Jadi lebih kepada konteks lahan. Coba teman-teman lihat judul jurnal yang ada di situ. Ada kata-kata klasifikasi tanah pada lahan kering. Artinya tanah dan lahan itu definisinya berbeda. Tanah bagian dari lahan, dan lahan itu bisa dianalisis dengan salah satunya parameter tanah. Jadi keduanya saling berikatan. Tapi konteks yang kita akan kupas tuntas hari ini ada pada yang saya lingkari merah, yaitu lahan. Saya kupas lagi, ya, apa yang sudah saya sampaikan minggu kemarin. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Apa saja faktor pembentuk tanah? Coba diingat-ingat. Atau buka lagi waktu mata kuliah ilmu tanah. C, O, P, R, T. C, climate, iklim. O, organisme, pembentuk tanah itu apa saja. P, parent material, bahan hidup tanah. Dapat dari mana? Peta geologi. R, relief, apa itu? Morfologi. Tanah yang berkembang di wilayah yang miring berbeda dengan tanah yang berkembang di wilayah datar. Terakhir T, time. Bukan waktu 1, 2, 3 tahun, tapi ratusan, ribuan, hingga jutaan tahun untuk bisa membentuk tanah. Teman-teman semua sudah pernah saya singgung juga di pertemuan minggu lalu bahwa 1 cm tanah, paling kurang lebih 1 tangan saya ini ya, 1 jari, butuh berapa tahun? 300 tahun untuk bisa membentuk tanah setebal ini. Ya, sehingga
konteksnya pembelajaran erosi konservasi lahan itu juga terkait dengan ilmu tanah. Teman-teman paham ilmu tanah, aplikasikan di mata kuliah ini nanti. Nah, dari semua faktor ini, kalau saya boleh tunjukkan ya, ini, kalau teman-teman ke lapangan besok, ini saya berikan kunci bagaimana seorang geografer bisa bermain peran membaca situasi medan. Ketika kita dihadapkan pada satu fisiografis tertentu di lapangan, jangan cuma, cantik ya, jangan cuma itu, keren, jangan cuma itu. Tapi kalian coba gunakan cara berpikir seorang geografer. Kira-kira mana ya, ini namanya bentuk lahannya apa ya? Kira-kira apa yang terjadi di sini ya? Kenapa yang di sini kok nggak ada tanaman, yang di sini kok ada? Kira-kira apa? Jadi pola pikir kerja seorang geografer mulai ditanamkan ketika kalian lapangan. Nanti kalau kalian lulus bekerja, ini akan bermanfaat. Ya. Jadi menjadi analis itu tidak hanya ketika disodorkan sebuah peta dibuka gitu sama pimpinan kan. Coba diamati kira-kira mana yang lerengnya tinggi, mana yang rawan banjir. Tidak hanya itu, tapi ketika kalian dihadapkan disuruh turun ke lapangan misalnya oleh pimpinan gitu, kalian sudah bisa mencoba berpikir kritis. Minimal critical thinking itu terbiasa saat kuliah dengan melihat situasi medan. Oh, di sini pasti daerah pegunungan nih, kelihatan dia topografinya kasar, curam, terjal gitu ya. Dengan istilah yang mungkin secara geografis itu bermakna sama, tapi istilahnya beda. Tidak masalah. Kemudian di sini agak mulai landai nih. Ada sesuatu yang beda daripada di sini. Kemudian di sini juga mulai beda nih. Di sini tidak ada penggunaan lahan apapun kecuali tanah kosong. Di sini sudah mulai ada permukiman penduduk. Ada mulai sawah di sini, ada mulai ladang di sini misalnya. Dan vegetasinya lebih beragam dibandingkan yang di sini. Kemudian yang di sini ada sungai. Tidak ada permukiman, tapi ada sesuatu yang terjadi di sini yang teman-teman perlu untuk berpikir kritis mengidentifikasi. Apa yang terjadi di sana? Baru yang di sini juga ada yang berbeda, jenis tanamannya beda nih. Dengan yang di sebelahnya, di atas dan sekitar. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini yang akan dikerjakan nanti ketika praktikum minggu depan di lapangan. Ya. Dari cara berpikir kritis ini kita tuangkan ke dalam sebuah peta. Sehingga tahap pertama kalian sudah paham apa bedanya tanah sama lahan. Ya. Yang kedua, kita fokuskan di lahannya. Selanjutnya kita mulai berpikir kritis. Kalau menghadapi lahan di suatu wilayah, apa yang diidentifikasi tadi sudah saya sampaikan. Setelah itu, kita bisa menuangkannya di dalam sebuah peta. Teman-teman sudah install ArcGIS semua? Sudah ya? Oke. Kemudian, ya, saya berikan contoh. Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan penelitian di Binuang, salah satu kecamatan di Kabupaten Tapin, yang ada wilayah subdas terkecilnya di situ. Ada subdas Binuang. Agak sulit menamai subdas Binuang. Bukan subdas Binuang, das mikro karena lebih kecil ukurannya dari subdas. Kemudian dari das mikro Binuang ini, saya menggunakan pendekatan ini tadi. Pendekatan sesuatu yang permanen itu apa? Apa tadi? Geomorfologi. Geomorfologi saya jadikan batas untuk analisis lahan di sana. Apa yang digunakan? 4 aspek tentang lahan. Buka lagi catatan mata kuliah geomorfologi. Apa saja aspek geomorfologi? 1. Morfologinya. Ada morfometri dan ada morfo apa lagi? Morfogenesis beda lagi. Morfologi itu ada 1 morfologi 1. Yang kedua ada morfogenesa, itu lain. Kalau morfologi kaitannya dengan konfigurasi permukaan bumi.
Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau kualitatif itu bergelombang, berbukit, bergunung. Kalau kuantitatif 0 sampai 2%, 2 sampai 8%, jadi berupa angka. Morfogenesa sejarahnya. Terjadi proses apa di situ? Fluvial kah? Vulkanik kah? Struktural inundasional kah? Atau marin? Kemudian morfokronologi itu urut-urutan kejadian. Proses apa dulu yang terjadi? Struktural dulu, baru inundasional. Mungkin marin dulu, baru struktural, dan seterusnya. Kemudian morfoaransemen. Apa hubungan antara satu unit bentuk lahan dengan unit bentuk lahan yang lain? Apa hubungan antara beting gisik di pesisir dengan dataran aluvial di sebelah atasnya? Apa hubungannya? Jangan-jangan saling berkaitan. Nah, itu morfoaransemen. Tempat-tempatnya harus dikaji. Minimal harus dipetakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Boleh, silakan. Apa bedanya pemetaan satuan lahan menurut NSPK dengan overlay beberapa parameter? NSPK, oke. Saya pernah, ini baru di slide berikutnya. Pertanyaan bagus, terima kasih. NSPK, sudah pernah membaca NSPK berarti? Ini yang baru akan saya sampaikan. Yang saya sampaikan ke teman-teman adalah bagaimana membuat peta sistem lahan itu berbasis NSPK. Ini yang membuat adalah BIG di tahun 2015. Sudah dibagikan, sudah dipublikasikan, bisa kita gunakan sebagai dasar untuk membuat peta sistem lahan. Nah, menurut BIG, nanti teman-teman bisa download sendiri ya. Teman-teman bisa download, silakan baca. Tapi intinya di sana adalah membuat peta sistem lahan itu dasarnya adalah berbasis bentang lahan. BIG menyebutkan di sana. Artinya geomorfologi itu memang menjadi dasar penting untuk menganalisis lahan, bukan tanah. Beda ya, menganalisis lahan. Pendekatan bentang lahan digunakan oleh BIG untuk membuat peta sistem lahan, bukan overlay dari beberapa parameter yang tadi Anda sebutkan. Kalau yang teman-teman lihat di beberapa jurnal, coba baca-baca deh, peta satuan lahan, pemetaan satuan lahan. Umumnya itu menggunakan overlay dari beberapa peta penggunaan lahan, peta tanah, kemudian peta geomorfologi bentuk lahan, di overlay. Bayangkan satu poligon di overlay akan ketemu poligon-poligon kecil. Ya, kalau peta geologinya 2 poligon, kalau 5 poligon ditumpuk dengan penggunaan lahannya, kalau penggunaan lahannya cuma 2, kalau 15 ditumpuk. Belum parameter lain. Apa? Contohnya peta tanah. Ya, kalau misalnya itu 2 poligon. Kalau 10, 15 tambah 5 tambah 10, bisa dibayangkan ya. Sudah terbiasa pakai ArcGIS ya, dibayangkan berapa poligon kecil yang akan terbentuk. Padahal itu belum tentu mencirikan sifat lahannya. Sehingga NSPK tadi, terima kasih Mbak Syarifah, kritis sekali pertanyaannya. Ini yang kemudian akan kita bakukan di dalam kajian erosi dan konservasi lahan. Cukup menggunakan pendekatan bentang lahan, dia akan bisa menganalisis banyak hal. Ada 2 teknik sampling. Yang pertama adalah pakai metode transect. Ini biasa digunakan oleh para peneliti di bidang geomorfologi dengan berdasarkan pendekatan lereng. Kenapa disebut transect? Coba teman-teman amati di sini. Ini salah satu fisiografis 3 dimensi di wilayah Jogja. Jadi ini Gunung Merapi, wilayah Jogja betul-betul. Kemudian ini di kota, ini Bantul, ini Gunung Kidul, yang ini Kulon Progo. Ya, transect itu diambil garis lurus, betul-betul garis lurus. Sehingga nanti ketika dibuat 3 dimensinya itu akan kelihatan. Bukan 3 dimensi, profil melintang. Ya, nanti coba saya sampaikan di pasca lapangan, akan saya ajak teman-teman untuk mempersiapkan profil melintangnya dari hasil transectnya. Ini ditarik garis lurus di peta, ya, di ArcGIS nanti dibuat. Sehingga kalian tinggal menentukan koordinat mana yang mewakili perbedaan setiap lereng. Ini misalnya di sini yang warna pink, ini peta geologi ya yang dimunculkan, tapi anggap saja misalnya ini adalah peta
lereng, maka yang pink diwakili satu titik. Kemudian yang warna merah sudah beda lereng, diambil satu koordinat. Jadi nanti naik bis misalnya, kalau kalian lapangan naik motor berarti jangan naik bis. Uang habis nanti kalau buat lapangan. Jadi kalian naik motor ke sini ambil satu sampel, kemudian di merah ambil satu, turun lagi ke hijau, turun lagi ke biru, gitu. Seterusnya. Sehingga nanti ketika dibuat profil melintang begitu ya. Saya coba. Nah, ketika dibuat profil melintang begitu, teman-teman akan bisa melihat bagaimana kondisi lahannya di sana. Nah, ini titik satu misalnya di sini, yang warna pink, tinggi. Terus warna merah, dia di sini. Kemudian warna hijau, dia agak di sini. Warna biru mungkin di sini. Kemudian naik lagi ke hijau yang di sini ya. Naik lagi, misalnya di sini. Terus biru lagi, turun lagi. Sehingga di sini dia akan kelihatan profil melintangnya. Ketika peta ini kita putar, coba imajinasi kalian dimainkan, dia diputar, kita melihat menghadap peta itu. Ini kan tampak atas nih, kalian putar menjadi tampak depan, akan seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah ini nanti salah satu hasil praktikum lapangan di minggu. Setelah praktikum akan saya sampaikan ya. Oke, nah ini contoh yang di peta binuang, gas mikro binuang yang sudah saya lakukan pakai transek. Jadi ini dari DEM yang sudah kita analisis, kita ambil masing-masing satu sampel yang mewakili kelas lereng. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ditanya Bu, Boleh, silakan Raihan. apa bedanya transek dengan stratified random sampling? Yang mana pengambilan sampelnya berdasarkan poligon bentuk lahan? Oke, stratified random sampling pas banget dengan yang akan saya sampaikan. Karena memang dua teknik itu yang paling bisa mencerminkan suatu kajian yang berbasis di morfologi, berbasis bentuk lahan. Transek sudah paham ya? Nah, sekarang saya lanjut ke stratified random sampling yang tadi ditanyakan oleh Raihan. Apa itu stratified random sampling? Dia berbasis strata, ya, dengan dasar satu poligon diwakili oleh minimal satu sampel. Boleh lebih? Boleh. Ya. Apa yang membuat dia berbeda antara satu sampel dengan sampel yang lain? Apa? Ada yang tahu? Sedangkan stratified random sampling, dia random, bebas. Ngacak. Yang satu di sini, yang satu di sini, yang satu mau di sini boleh, yang sini dia tidak pada satu garis yang sama. Yang penting dia mewakili karakteristik satu poligon tersebut. Contoh, poligon ini diwakili oleh 4 titik. Poligon ini ada 4 titik. Jadi dia random bebas. Titiknya di sini nggak bisa diakses. Boleh nggak diganti, pindah ke sini? Yang dekat dengan jalan misalnya, boleh nggak dipindah di sini? Bebas dan boleh. Jadi pertimbangannya randomnya itu akan mempermudah kita untuk mengambil langkah yang penting dia mewakili satu poligon, mencirikan poligon itu. Ya. Nah, dibuka lagi catatan waktu kalian praktikum geomorfologi. Bagaimana cara menamai poligon bentuk lahan? Ada yang masih ingat? Lupa. Lupa, sudah semester 2, ini semester 5. 3 semester berlalu, saya ingatkan lagi, ketika teman-teman mau membuat peta bentuk lahan, teman-teman harus tahu morfogenesanya dulu. Baca peta geologinya. Gabungkan dengan DEM. Ketika DEM itu bisa dilihat secara 3D, kasar halusnya, kalian tumpang tindihkan dengan peta geologi, kalian dengan mudah mendelineasi, didigitasi, membuat poligon per poligon, yang mana setiap poligon itu mencerminkan bentuk lahannya. Kalau fluvial diwarnai biru pasti salah. Fluvial apa warnanya? Kalau vulkanik bukan fluvial. Vulkanik diberi warna biru dia pasti salah. Tapi kalau vulkanik diberi warna merah pasti benar. Tinggal gradasinya aja.
Berarti semakin ke merah tua, dia semakin ke lereng atas, semakin ke puncak gunung api, dan seterusnya. Semua dikeluarkan di dalam peta. Nah, kemudian survei lapangan. Kita metode praktikumnya nanti adalah project based learning. Jadi kita punya tempat khusus untuk pembelajaran erosi, morfologi, kemudian pengelolaan gas. Kita satu tempat untuk berbagai macam tema. Nanti teman-teman akan kita bagi kelompok, ya. Masing-masing kelompok punya satu tema sendiri. Nanti akan kita arahkan untuk bagaimana kinerjanya di lapangan. Yang jelas adalah metode yang kita gunakan adalah project based learning. Ya, kita berbasis project. Jangan lupa teman-teman untuk mengambil dokumentasi apa saja yang dikumpulkan, penggunaan lahan, kemudian penampakan erosi di lapangan, semuanya diambil. Sebagai contoh seperti di sini, ada longsor, diambil nggak? Diambil. Ada banjir, diambil nggak? Diambil. Semua fenomena geografi kita ambil dokumentasinya. Ya. Kemudian penggunaan lahan juga. Karena ini akan mencerminkan bagaimana fungsi lahan secara ekologi, secara ekosistem di wilayah itu seperti apa. Mungkin enggak sawah yang di sini, ya, saya berikan contoh, sawah ini berada di kawasan miring, topografi miring. Mungkin enggak? Logikanya jalan enggak? Tidak. Tapi kalau itu ternyata ditemukan di lapangan, kalian mulai berpikir kritis, berpotensi untuk menurunkan fungsi kawasan lahan miring yang dia harusnya dikonservasi, tapi malah digunakan sebagai lahan miring, digunakan sebagai lahan pertanian. Berpotensi untuk terjadi apa di sana? Longsor. Nah, itu kan contoh berpikir kritis teman-teman ketika membaca situasi medan di lapangan. Kemudian terakhir, teman-teman harus bisa mengidentifikasi lahannya di sana seperti apa. Kemiringan lereng, ada kekasaran batuan, kenampakan batuan, singkapan batuan di permukaan, kemudian bentuk lahannya apa saja, itu lahan. Kemudian ada kolom khusus tanah di sini, kalian juga mengidentifikasi, ya, bagaimana sifat fisika tanahnya, kimia tanahnya, bagaimana alat apa saja yang kita siapkan besok semua dibawa, ya. Jadi teman-teman tidak akan kerepotan ketika mengidentifikasi tekstur tanahnya bagaimana. Kemudian pH tanahnya seperti apa. Karena itu akan membantu teman-teman menganalisis lahan di sana. Kok bisa sawah berkembang di wilayah miring? Berpotensi menimbulkan erosi. Apakah sifat fisika kimia tanahnya mendukung dan lain sebagainya? Jawabannya dari sini. Ya, jadi tidak sekedar ke lapangan, foto-foto pulang, tidak. Tapi banyak data yang harus dimasukkan di dalam Tolis. Nah, ini namanya Tolis. Terima kasih banyak. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada. Baik. Saya cukupkan sekian teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Kita siap-siap untuk praktikum lapangan dan persiapkan diri semuanya, peta dan lain sebagainya supaya tidak ada yang ketinggalan. Ini benar-benar cukup paham semua? Oke. Saya membuka kesempatan untuk teman-teman bisa berdiskusi di luar kelas, barangkali ada yang pengen lebih intensif untuk persiapan yang lebih matang ke lapangannya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.